Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Agustina dengan NIM 21011500002 dari kelas A2 2021 Pendidikan Matematika. Nah, jadi pada kesempatan ini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar analisis real, dan saya akan mengambil topik materi yaitu barisan konvergen dan pembuktiannya. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih ke materi. Nah, jadi pada materi ini adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama definisi bilangan real, yang kedua barisan konvergen, yang ketiga contoh dan pembuktian, yang keempat yaitu latihan soal. Nah, jadi yang pertama yaitu definisi bilangan real. Nah, adapun definisi bilangan real yaitu barisan bilangan real adalah suatu fungsi yang daerah asalnya adalah n dan daerah hasilnya termuat di R. Nah, adapun notasinya yaitu yang pertama xn, yang kedua xn di mana n anggota bilangan asli n. Nah, yang ketiga yaitu xn. Nah, jadi kita beralih ke contoh barisan bilangan real. Nah, yang pertama yaitu barisan konstanta, di mana memuat 1,1,1 dan seterusnya. Yang kedua yaitu barisan 1 per n, di mana n anggota bilangan asli n sama dengan 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu barisan Fibonacci atau Fn, di mana n anggota bilangan asli n yang didefinisikan dengan F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, dan Fn sama dengan Fn dikurang 2 ditambah Fn dikurang 1 untuk n sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jadi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai barisan konvergen. Nah, yang pertama yaitu definisi. Nah, barisan xn disebut konvergen ke suatu x anggota bilangan asli R jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat bilangan asli k, sehingga untuk semua n lebih besar sama dengan k berlaku nilai mutlak xn dikurang x lebih kecil epsilon. Nah, jadi untuk n lebih besar k itu dan berlaku nilai mutlak xn kurang x lebih kecil epsilon, epsilon adalah indeksnya. Nah, jadi jika xn tidak konvergen, maka xn disebut divergen. Nah, adapun notasinya yaitu, nah jika xn konvergen ke x, maka x disebut limit barisan dari xn dan ditulis lim xn sama dengan x. Nah, simbol xn konvergen x, x adalah limit dari xn. Nah, jadi konsep konvergen itu tidak jauh berbeda dari limit. Nah, jadi di sini kita beralih pada untuk contoh pada barisan konvergen. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa terdapat titik-titiknya yaitu di mana memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini itu barisan konvergennya yaitu 1 per n. 1 per n. Nah, di sini kita ketahui bahwa jarak dari 0 itu 0,8 dikarenakan kita mengambil epsilon 0,8. Nah, begitupun dengan 0 ke bawah yaitu kita mengambil epsilon 0,8. Nah, jadi ini adalah epsilonnya. Nah, pada baris ini perlu kita ketahui bahwa ekor-ekor barisan dapat kita tentukan itu apabila masuk dalam interval dalam 0 ke epsilon yang ditentukan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk titik pertama itu tidak bisa diambil pada untuk ekor-ekor karena melewati epsilon 0,8. Nah, sedangkan untuk titik yang selanjutnya itu ini masuk ke dalam interval epsilon 0,8. Nah, jadi kita bisa memulai dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya karena berada dalam interval. Nah, untuk setiap epsilon lebih besar bilangan positif,
ada ekor barisan. Nah, untuknya itu n anggota n sedemikian hingga n lebih besar dari n. Nah, jadi maksudnya itu tadi adalah karena kita ingin melihat jarak seper n terhadap 0 lebih kecil epsilon, berarti harus berada dalam interval ini yang merah. Nah, di mana n-nya itu sama dengan 2, n itu dimulai dari 2, selanjutnya itu ekor barisannya 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, karena berada dalam interval. Nah, karena n sama dengan 1 tidak boleh karena berada di luar interval. Nah, jadi n per epsilon itu 0,8 bisa dipilih dari 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sedangkan pada gambar ini dapat kita lihat bahwa epsilon yang diambil yaitu 0,3. Nah, sedangkan dari titik-titik tadi yang sudah diketahui titik-titiknya itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di mana ini adalah n dan ini adalah x n. Nah, karena epsilon yang kita ambil yaitu 0,3, sedangkan titik-titik yang ditentukan itu sudah ditentukan jaraknya. Nah, untuk titik pertama yaitu sudah dipastikan tidak memenuhi karena epsilon yang kita ambil yaitu 0,3, sedangkan pada gambar sebelumnya itu memang sudah tidak bisa diambil sebagai n karena melebihi dari epsilon yang ditentukan. Nah, sedangkan untuk titik kedua ini juga tidak bisa karena melewati ketentuan epsilon yang kita ambil yaitu 0,3. Nah, sedangkan yang ini adalah pada titik ketiga itu berada di antara 0,3 dan 0,4. Nah, sedangkan epsilon yang kita ambil yaitu 0,3, jadi posisinya itu 0,3 sekian. Nah, jadi juga tidak bisa diambil. Nah, sedangkan untuk titik keempat yaitu bisa diambil karena berada dalam epsilon 0,3. Nah, jadi bisa kita tentukan bahwa n-nya itu dimulai dari 1, maka ekor-ekornya adalah 5, 6, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh barisan konvergen. Nah, misalkan xn sama dengan 1 per n untuk setiap x anggota bilangan n, buktikan bahwa lim xn sama dengan 0. Nah, jadi kita ambil sebarang epsilon lebih besar 0, berdasarkan sifat Archimedes, terdapat n0 anggota bilangan n, sedemikian hingga n0 lebih besar 1 per epsilon. Nah, akibatnya, untuk setiap n lebih besar sama dengan n0 berlaku nilai mutlak xn dikurang 0 sama dengan nilai mutlak 1 per n sama dengan 1 per n lebih kecil sama dengan 1 per n0 lebih kecil epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa lim xn sama dengan 0. Nah, jadi selanjutnya yaitu barisan divergen. Nah, dalam definisi barisan divergen, barisan xn disebut divergen jika untuk setiap x anggota bilangan R terdapat epsilon 0 lebih besar 0, sedemikian hingga untuk setiap n anggota bilangan n terdapat m anggota bilangan n yang memenuhi m lebih besar sama dengan n dan nilai mutlak xn dikurang x lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, jadi selanjutnya yaitu contoh barisan divergen. Nah, misalkan AN sama dengan min 1 pangkat N untuk setiap N anggota bilangan N, maka AN divergen. Nah, buktinya itu kita ambil sebarang X anggota bilangan R, misalkan epsilon 0 sama dengan 1 dan X anggota bilangan R, jika X lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak A2N kurang 1 dikurang X sama dengan nilai mutlak min 1 pangkat 2N dikurang 1 dikurang X sama dengan nilai mutlak min 1 dikurang X sama dengan 1 ditambah X lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, jika X lebih kecil 0, maka nilai mutlak A2N dikurang X sama dengan
nilai mutlak min 1 pangkat 2 dikurang X sama dengan nilai mutlak 1 dikurang X sama dengan 1 dikurang X lebih besar epsilon 0. Nah, jadi terbukti bahwa AN divergen. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai teorema ketunggalan limit. Nah, barisan konvergen hanya mempunyai tepat satu limit. Nah, untuk membuktikannya itu, kita misalkan Xn konvergen X dan Xn konvergen Y dengan XY anggota bilangan R, diberikan sebarang epsilon lebih besar 0, maka dapat kita ketahui yang pertama yaitu terdapat M anggota bilangan N, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan M berlaku nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil epsilon per 2. Nah, konsepnya ini adalah untuk bilangan positif, kita bisa menentukan bilangan asli sehingga kita menemukan ekor-ekor dari bilangan-bilangan asli itu, maka berlaku nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil epsilon per 2. Nah, jadi pada berapapun itu tidak masalah, yang penting bilangan positif asli. Nah, selanjutnya yaitu, jika X dan Y konvergen, maka kita menemukan K dengan sifat, terdapat K anggota bilangan N, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku nilai mutlak Xn dikurang Y lebih kecil epsilon per 2. Nah, sekarang kita hubungkan X dan Y. Nah, dipilih P sama dengan maksimal MK, maka P lebih besar M dan P lebih besar K. Nah, nilai mutlak X dikurang Y lebih kecil sama dengan nilai mutlak X dikurang XP ditambah XP dikurang Y lebih kecil sama dengan XP dikurang X ditambah nilai mutlak XP dikurang Y lebih kecil epsilon. Nah, karena epsilon sembarang bilangan positif, maka nilai mutlak X dikurang Y sama dengan 0. Jadi, X sama dengan Y. Nah, dengan kata lain, barisan konvergen memiliki tepat satu limit. Nah, jadi selanjutnya itu kita akan membahas mengenai latihan soal. Nah, yang pertama adalah buktikan barisan konvergen Z sama dengan E pangkat 1 per N. Nah, penyelesaiannya adalah barisan Z sama dengan E pangkat 1 per N konvergen terhadap 1. Nah, akan dibuktikan untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat K elemen N, sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K, maka nilai mutlak 1 per N dikurang 0 lebih kecil epsilon. Nah, untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat K elemen N, sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan K, maka nilai mutlak 1 per N lebih kecil epsilon. Nah, nilai mutlak 1 per N dikurang 0 sama dengan nilai mutlak 1 per N lebih kecil sama dengan 1 per K, sama dengan 1 per epsilon ditambah 1, lebih kecil 1 per epsilon sama dengan epsilon. Nah, didapatkan nilai mutlak 1 per N dikurang 0 lebih kecil epsilon. Nah, selanjutnya lanjutan dari sebelumnya itu, karena untuk setiap epsilon lebih besar 0, dapat dipilih bilangan asli K sama dengan 1 per epsilon ditambah 1. Nah, sehingga berlaku N lebih besar sama dengan K sama dengan 1 per epsilon ditambah 1. Nah, berakibat nilai mutlak 1 per N dikurang 0 lebih kecil epsilon. Nah, terbukti bahwa 1 per N konvergen terhadap 0. Nah, jadi Z sama dengan E pangkat 1 per N konvergen terhadap 1. Nah, pembahasan kedua yaitu, untuk sebarang B elemen R, buktikan lim B per N sama dengan 0. Nah, buktinya, untuk kasus B sama dengan 0, B per N adalah barisan konstan 0, 0, 0, dan seterusnya. Nah, diberikan sebarang epsilon lebih besar 0. Nah, untuk sebarang K elemen N, dan kapanpun N lebih besar sama dengan K, berlaku nilai mutlak B per N dikurang 0 lebih kecil epsilon. Nah, terbukti bahwa lim B per N sama dengan 0. Nah, untuk kasus B tidak sama dengan 0, perhatikan bahwa nilai mutlak B per N dikurang 0 sama dengan nilai mutlak B per N sama dengan nilai mutlak B per N, di mana N elemen N.
Nah, selanjutnya itu untuk membuktikan bahwa lim B per N sama dengan 0, kita perlu menunjukkan bahwa nilai mutlak B per N dikurang 0 lebih kecil epsilon. Untuk sebarang epsilon lebih besar 0 kapanpun N lebih besar sama dengan K, yaitu nilai mutlak B per N dikurang 0 sama dengan nilai mutlak B per N lebih kecil epsilon, maka N lebih besar nilai mutlak B per epsilon. Nah, pilih K lebih besar nilai mutlak B per epsilon, sehingga kapanpun N lebih besar sama dengan K berlaku, nilai mutlak B per N dikurang 0 sama dengan nilai mutlak B per N lebih kecil sama dengan nilai mutlak B per K lebih kecil sama dengan epsilon. Nah, jadi terbukti bahwa lim B per N sama dengan 0. Jadi cukup sekian pembahasan materi mengenai barisan konvergen dan pembuktiannya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, di akhir video ini saya mempunyai pantun. Nah, yaitu nonton TV sambil bernyanyi, bawa kakak juga kecapi. Niat hati hanya ingin berbagi, jika ada yang salah, I'm sorry. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.